Sahabat terkasih, setiap dari kita adalah pemimpin. Hal ini berkaitan dengan otoritas yang telah diberikan Allah kepada manusia atas bumi. Namun, pertanyaannya adalah, pemimpin seperti apakah kita? Karena tujuan Allah memberikan kita otoritas atas bumi adalah supaya kita bersama Yesus Kristus selalu menghadirkan kerajaan Allah dalam kepemimpinan kita. Sehingga dimanapun kita berada, kita selalu menghadirkan damai sejahtera serta sukacita. Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi di program Terang Kasih. Nah, kita sudah saksikan video pembuka tadi ya, bagaimana kita diingatkan bahwa Tuhan sudah menetapkan kita sebagai pemimpin menjadi berkat ya. Amin. Supaya bersama Yesus kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Amin ya. Sahabat yang baik, tema kita hari ini memerintah bersama Kristus. Mari kita berdoa supaya kebenaran firman Tuhan ini sungguh memerdekakan kami dan membuat kami mengerti. Tentunya kita semua mengerti rencana Tuhan dalam hidup kita ya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini Kau mengingatkan kami bahwa Tuhan memanggil kami untuk kami bisa menjadi berkat dengan memerintah bersama dengan Kristus. Yang membuka hati kami supaya setiap firman yang kami terima ini menguatkan kami dan menyiapkan kami untuk bisa menjadi berkat lebih lagi. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Saya sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Amin. Nah sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini dari Wahyu pasal yang kelima ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya, karena Engkau telah disembelih dan dengan darahmu Engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku, bahasa, kaum, dan bangsa. Mari kita baca ayat selanjutnya, Wahyu 5 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Dan Engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Amin. Wow, Luar biasa ya, kita bukan hanya sudah ditebus, dibeli oleh Yesus, tapi Tuhan juga membuat kita menjadi imam-imam dan raja-raja. Amin. Puji Tuhan, janji Tuhan ini luar biasa. Bahwa kita akan memerintah bersama dengan Yesus, menjadi imam dan raja di bumi. Jadi sebagai orang beriman, kita harus percaya dan mengerti prinsip kebenaran ini. Bahwa Yesus sudah membeli kita dari setiap suku, bahasa, kaum, dan bangsa. Amin. Ya, dan arti kata membeli atau redeem yaitu agorazo dalam bahasa Yunani. Artinya Yesus sudah menebus dan membeli kita. Jadi status dan posisi kita di dalam Kristus sudah ditebus, sudah dibeli, dan sudah menjadi milik Yesus.
sehingga kita menerima identitas yang baru sebagai anak Allah atau putra-putrinya Allah. Amin. Ini penting banget. Sudah dibeli oleh Yesus, menjadi milik Yesus. Amin. Amin. Ya, nah kemudian Yesus membuat kita menjadi imamat yang rajani, yaitu poieho dalam bahasa Yunani, yang artinya Yesus berkomitmen untuk menetapkan, menjadikan, membentuk dan membuat kita supaya menjadi sesuai dengan rencana Tuhan, yaitu supaya kita menjadi imam dan raja di bumi atau menjadi imamat yang rajani. Amin. Dan tujuan Yesus membuat identitas kita menjadi imam dan raja atau imamat yang rajani di bumi adalah supaya kita bisa memerintah, yaitu basilio dalam bahasa Yunani, yang artinya supaya bersama dengan Yesus kita dapat menguasai, mengendalikan, mengepalai, memerintah dan memegang kekuasaan di bumi di posisi di mana kita ditempatkan oleh Tuhan. Amin. Sebetulnya Tuhan mau kita jadi berkat di posisi istilahnya kita sebetulnya ditempatkan. yang lebih tepat ya, jadi berkat Iya, di tempat jadi berkat, kita berada ya. Nah, jadi sebagai orang percaya di posisi di mana kita ditempatkan dan dipercaya Tuhan, baik dalam pemerintahan, dalam bisnis, pendidikan, media sosial, musik, hiburan seni, olahraga, keluarga, Tuhan ingin supaya kita menjadi imam dan raja atau imamat yang rajani di bumi, di tempat di mana kita berada. Amin. Sehingga kita harus memiliki cara berpikir kerajaan Nah, ini Allah. penting. Punya cara berpikir kerajaan Allah. Kerajaan Allah ya, yaitu bagaimana kita dapat bermitra dengan Yesus untuk memerintah bersama dengan Yesus, supaya kehendak dan realitanya yang di surga terjadi di bumi. Amin. Yaitu mendatangkan kerajaan Allah di tempat di mana kita berada. Amin. Baik di pemerintahan, di bisnis, pendidikan, media, keluarga, sosial, musik, hiburan, seni dan olahraga ya. Amin. Jadi dimanapun kita ditempatkan. Nah, ya. yang Tuhan inginkan ini kerajaan Allah seperti apa sih? Seperti itu ya. Sebab ketika kerajaan Allah datang dan terjadi di bumi, maka semua sistem kehidupan, budaya dan nilai-nilai yang ada di pemerintahan, bisnis, pendidikan, media, keluarga, sosial, musik, hiburan, seni dan olahraga akan sesuai dan selaras dengan kehendak Tuhan. Sehingga sistem kehidupan budaya dan nilai-nilai kerajaan Allah ini akan ada di area di mana tempat kita berada. Ya. Amin. Jadi kita jadi berkat di tempat di itu tempat ya. di mana kita berada. Amin ya. Oleh karena itu sebagai imamat yang rajani, kita memiliki tanggung jawab untuk hidup sesuai dengan identitas kita. Amin. Bahwa sebagai imam kita bertanggung jawab untuk menjadi teladan. Dan sebagai raja kita bertanggung jawab untuk membangun dan menghidupi sistem kehidupan, budaya dan nilai-nilai kerajaan Allah di tempat di mana kita berada. Amin. Nah, ini penting banget ya, supaya kita menyadari ini, membangun budaya kerajaan Allah di mana kita berada ya. Nah, ada satu firman lagi akan meneguhkan kita. Kita akan baca dari 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Puji Tuhan, inilah identitas kita di dalam Yesus. Bahwa kita adalah bangsa yang dipilih, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah dan imamat yang rajani. Lalu posisi kita di dalam Yesus adalah sudah dipanggil keluar dari kegelapan dan sudah berada di dalam terangnya yang ajaib. Supaya kita bermitra dan memerintah bersama dengan Yesus untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar dan ajaib. Amin. Luar biasa ya. Identitas kita adalah imamat yang rajani. Amin. Nah, melalui renungan singkat ini kita dapat menyimpulkan bahwa di dalam Yesus kita bukan sekedar ditebus dan diselamatkan, tapi kita dipanggil untuk menjadi imam dan raja di bumi, yaitu di tempat di mana kita berada.
Jadi kita harus memiliki cara berpikir kerajaan Allah. Bahwa sebagai imamat yang rajani, kita bermitra dan memerintah bersama Yesus untuk mendatangkan kerajaan Allah di bumi, yaitu di tempat di mana kita berada. Sahabat yang baik, jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih. Halo sahabat yang baik, saya akan bacakan renungan firman Tuhan untuk terang hari ini. Mari kita buka Alkitab kita sama-sama, kita akan baca dari 2 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-14 dalam versi The Passion Translation. Demikian firman Tuhan. Allah selalu membuat kasih karunia-Nya nyata di dalam Kristus yang menyertakan kami sebagai partner dalam kemenangan yang kekal. Melalui hidup kami yang berserah, Dia menebarkan aroma pengetahuan tentang Allah kemanapun kami pergi. Firman Tuhan mengingatkan kita supaya kita selalu bersyukur. Sebab di dalam Yesus Allah selalu membuatkan kasih karunia-Nya nyata kepada kita. Bahwa Yesus telah menyertakan kita untuk menjadi mitra atau partner kemenangannya yang kekal. Oleh karena itu, sebagai mitra kemenangan yang kekal, kita harus selalu berserah, percaya, dan sepakat dengan Tuhan. Supaya kita dapat bermitra dan memerintah bersama dengan Yesus untuk membangun dan menghidupi sistem kehidupan, budaya, dan nilai-nilai kerajaan Allah di tempat di mana kita berada. Maka bersama dengan Yesus, kita dapat memindahkan semua kehendak dan realita lain di surga terjadi di bumi. Sehingga bersama dengan Yesus kita akan mengalami terobosan dan kemenangan. Dengan perantaraan kita, Yesus akan menyebarkan aroma karunia pengenalan akan Allah di mana-mana. Tuhan memberkati. Halo sahabat yang baik, kembali bersama kami dalam acara Terang Kasih dengan tema Memerintah Bersama Kristus. Nah sahabat yang baik, ini ada beberapa DM yang masuk, salah satu diantaranya kita akan baca ya. Silakan. Ini dari Bella Janeta. Iya. Ya. Isi DM-nya begini, malam Pak Agus dan Bu Mala. Selamat malam Bella ya. Iya. Kita berharap ya Bella sedang menyaksikan saat ini ya. Bella berkata demikian, saya minta doanya. Saat ini saya ingin mengurangi sifat jelek saya yaitu nyinyir. Ketika berada bersama teman-teman saya, kadang saya tidak tahan dengan godaan untuk nyinyirin teman-teman saya. Meskipun itu hanya bercanda, tapi saya sadar bahwa kadang omongan saya menyakiti hati mereka. Saya ingin sekali berhenti melakukan itu. Tapi hasrat untuk nyinyir ketika bersama dengan teman-teman saya sangat besar sekali sehingga pertahanan saya runtuh. Bantu saya Pak Bu dan doakan saya agar saya bisa benar-benar berhenti melakukan itu. Terima kasih. Waduh Bella, wah, jujur ini Bella ya. luar biasa ya. Ngaku terus terang ya. Wow Bella, kau luar biasa mengaku dengan kerendahan hati. Iya. Dan ini saya rasa betul-betul luar biasa ya. Bisa contoh buat sahabat yang baik ya. Ini bisa jadi contoh buat kita semua. Dia mengakui sifatnya yang jelek ini ya. Dengan kerendahan hati. Mengakui semuanya yang suka nyinyir kepada teman-teman yang bisa menyakiti hati mereka dan keinginan Bella yang untuk mau dilepaskan ya dari hal-hal seperti ini, mau berubah dari hal ini dan sesuai dengan tema saat ini yaitu memerintah bersama Yesus. Jadi Bella, mari datang kepada Tuhan, akui semua ini ya. Akui apa semua yang ada dalam diri Bella, tapi juga semua kelemahan itu semua kelemahan, tapi juga akui bahwa sekarang Bella sudah menjadi imamat rajani ciptaan yang baru bersama Yesus dan Tuhan sudah memberikan kepadamu kuasa dan otoritas untuk bisa berubah ya. Lalu berdoa minta Roh Kudus menyingkapkan apa yang menjadi akar dari sifat jelek ini ya. Mungkin Bella dulu suka diperlakukan seperti ini atau ada trauma masa lalu atau ada pola dalam keluarga Bella yang membentuk Bella menjadi seperti ini. Kemudian mintalah kepada Roh Kudus
untuk membebaskan Bella dari sifat jelek ini. Amin. Dan akui bahwa engkau adalah ciptaan baru di dalam Yesus ya. Sebab di dalam ada firman-Nya nih dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan demikian. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Wah, berarti selalu ada jalan keluar di dalam Yesus. Ya, apalagi kalau udah jujur terbuka, Tuhan pasti akan membebaskan. Akhirnya dikatakan jika engkau mengakui dosamu, Tuhan itu setia. Dia mengampuni dan melepaskan kita dari segala yang jahat ya. Mari kita mau datang kepada Tuhan ya. Bella juga dengan sahabat-sahabat kita yang lain ya. Di mana mungkin ada nih ya kerinduan untuk berubah. Kerinduan untuk melakukan apa yang Tuhan mau ya. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa Surgawi, terima kasih untuk anakmu Bella yang sangat kau kasihi. Bella begitu rendah hati Tuhan. Oleh anugerah-Mu Bella disadarkan bahwa semua yang ia lakukan, semuanya itu berasal dari hati yang tidak sepakat dengan Engkau. Karena Engkau adalah kasih itu sendiri. Dan saat ini anakmu Bella datang kepadamu dan Bella sudah mengakui semua kesalahannya dan ia ingin berubah. Ia ingin hidupnya berdampak dan bermitra dengan Engkau. Untuk Bella bisa memuliakan Engkau di sepanjang hidupnya. Kami bersyukur Tuhan untuk Bella ini Tuhan. Karena Engkau sudah memberikan kepadanya satu kesadaran penuh untuk ia berubah di dalam kehidupannya. Bahkan juga saat ini kami berdoa bagi kami sahabat-sahabat yang baik. Amin. Kita semua Tuhan, kami mau Tuhan supaya hidup kami bermitra dengan Engkau. Amin. Sehingga kami melakukan perbuatan-perbuatan-Mu yang dahsyat itu dalam kehidupan kami. Saat ini kami berdoa Tuhan, anugerah, kemampuan, kasih karunia-Mu terjadi dalam kehidupan Bella dan sahabat-sahabat yang baik yang lain. Dan bahkan kami semua Tuhan yang ada di sini, kami percaya Tuhan saat ini ketika kami minta kepadamu, Engkau yang memberikannya kepada kami seturut apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami terima Tuhan, bahwa kami diberi kasih karunia, dimampukan oleh Roh Kudus untuk kami Tuhan berubah. Dan ketika kami berubah Tuhan menjadi pribadi yang benar di hadapan-Mu, kami bermitra dengan Engkau. Dan sepanjang hidup kami akan berdampak dan memuliakan Engkau. Terpujilah bagi nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah berikutnya ada DM dari Arman Priyambodo ya. Malam teman-teman Terang Kasih, malam juga Arman, berharap sudah menyaksikan ya program Terang Kasih ini. Demikian isi DM dari Arman ya. Saya mau cerita saat ini saya sedang dihadapkan dengan masalah dengan rekan kerja saya. Dia sering sekali mengambil karya saya dan bilang ke orang banyak bahwa itu adalah karya dia. Padahal jelas-jelas itu karya saya. Saya kesel sekali. Tapi itu hasil karya saya pribadi. Bahkan sampai dia dapat pujian dari atasan karena hasil kerja keras saya. Saya pengen banget ngomong kalau yang dia lakukan itu jahat sekali. Tapi orang lain terlanjur percaya sama dia. Gimana ya Pak Bu? Apa yang harus saya lakukan supaya dia jerah sama perbuatannya? Wah ini gak gampang juga ya bagi Arman. Sangat tidak mudah. Kami mengerti Arman, bagaimana perasaan kamu yang membuat karya, membuat hasil tapi diakui menjadi bukan milik kamu ya. Pasti ini gak mudah juga buat kamu, maka jadi kesal menghadapi teman yang mengambil karya dari Arman ini. Sesuai dengan tema saat ini, memerintah bersama Kristus. Jadi Arman lepaskan pengampunan kepada temannya ini. Dan serahkan semua ketidakadilan, ketidakbenaran ini kepada Tuhan. Kepada siapa? Kepada Tuhan yang akan melakukan keadilannya. Karena pada waktunya kebenaran pasti akan muncul. Pembelaan Tuhan pasti akan ada bagi Arman ya. Sebab Tuhan adalah hakim yang adil. Dan Tuhan tidak akan diam untuk memperjuangkan perkara ini untuk keadilan ini untuk Arman. Sebab pembalasan adalah bagiannya Tuhan. Jadi Arman terus fokus sama Tuhan saja. Terus berkarya bersama dengan Tuhan. Nanti Tuhan yang akan menyelesaikan semuanya. Untuk menguatkan Arman dan mungkin juga sahabat yang baik yang sedang menyaksikan. Waduh, ya nih karya saya juga diambil orang, diaku-akui seperti itu ya. Nah ini ada ayatnya. Saudara-saudaraku yang kekasih,
janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Jadi kita jangan ngambil posisinya Tuhan nih, mau pakai kekuatan kita gitu ya. Tuhan yang akan melakukan keadilannya seperti itu ya. Mungkin dari kamu sayang. Ya, jadi ketika kita melepaskan pengampunan, ya, kita rilis ya. Dan kita juga percaya bahwa Tuhanlah yang akan bertindak adil, dia adil dan dia akan melakukan kebenaran itu di tengah-tengah hubungan yang seperti ini. Dan ketika kita melepaskan pengampunan dan kita percaya apa kata Tuhan, maka hati kita akan dipenuhi dengan shalom. Amin. Sehingga kita tidak memberi tempat kepada iblis untuk membuat kita kehilangan damai sejahtera, kita jadi kesel dan sebagainya. Jadi kita tetap tinggal dalam shalom, dan di dalam shalom itulah letak kemenangan kita. Amin. Nah, Arman, jadi pengertian gini, misal Arman bilang, enak aja Pak Agus bilang suruh lepaskan pengampunan, itu kan ide saya. Boleh nggak Arman kita rendah hati? Sebetulnya sumber segala ide itu dari Tuhan. Amin. Dari Roh Kudus, kita ini hanya dipakai jadi alatnya. Nah, jadi kalau Arman terus nempel dengan sang sumber ini, sumber ide, udah jangan takut kehabisan ide. Tuhan akan kasih ide yang lebih lagi ya. Amin. Karena di dalam Tuhan idenya nggak terbatas ya. Ya, sahabat yang baik, ingat ya, nggak usah marah, rilis aja gitu ya. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang tidak pernah habis dengan idenya. Amin. Jadi kita berdoa ya. Tuhan, kita berdoa buat Arman, kuatkan saudara kami Arman ini. Biarlah dalam situasi ini saudara kami Arman bisa mengampuni dan rilis untuk membiarkan Tuhan yang menyelesaikan semua ketidakadilan dan perkara ini. Kayak berdoa biarlah di dalam situasi ini ide-idemu tidak akan pernah habis kau curahkan kepada Arman untuk menjadi berkat dan berkarya lebih lagi. Kayak berdoa buat sahabat yang baik juga mengalami situasi seperti ini, karyanya diambil, diakui oleh orang lain. Tuhan, kami percaya Engkaulah sumber ide atas segala karya kami. Kami mau rilis dan menyerahkan semua kepadamu karena Engkaulah yang menjadi sumber kami, dan kami tidak takut kehabisan ide dan sumber yang luar biasa ini. Kami siap Tuhan untuk menjadi berkat lebih lagi dan melepaskan pengampunan ini di dalam nama Yesus kita berdoa. Amin. Karena hidup kita kan ada limitnya gitu ya, yang Tuhan sudah kasih ke kita gitu. Sampai satu titik saya melihat, oh ya, apa yang menjadi tujuan hidup saya selama ini, kerja untuk cari uang demi kebahagiaan itu nggak ada artinya. Apapun saat itu, misalnya saya punya uang banyak pun, suami saya nggak bisa hidup lagi. Dulu dengar orang, oh ya aku dulu nggak punya beras, itu yang kita dengar, tapi saat ini kita benar-benar ngalami. Walaupun mungkin kondisi seperti itu, tapi tetap sukacita. Karena apa? Kita merasakan pemeliharaan Tuhan, ajaibnya Tuhan itu kita alami di sini. Apapun yang kita harus jalani, itu adalah kedaulatan Tuhan dan kita harus tetap mensyukuri. Tuhan itu nggak memandang kita harus menjadi pejabat, nggak harus menjadi pegawai kantor, enggak. Yang penting kita tuh, saya merasa bersyukur tiap hari diberi kesehatan, masih punya kegiatan aktivitas. Sahabat yang baik, jika saudara ingin memberikan kesaksian seperti tadi, silahkan DM ke Instagram @rangkasih_rtv. Agar melalui kesaksian saudara, Anda bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan memberkati. Sahabat yang baik, terima kasih buat respon dan DM-DM-nya kepada kami dalam program Terang Kasih ini. Terima kasih ya. Iya, terima kasih ya. Dan mari kita kembali diingatkan sesuai dengan renungan kita. Hal-hal apa yang perlu kita ingat supaya kita dapat memerintah bersama Kristus? Pertama, di dalam Yesus kita bukan sekedar ditebus dan diselamatkan, tetapi kita dipanggil untuk menjadi imamat yang rajani, untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar dan ajaib. Dan yang kedua, sebagai imamat yang rajani, kita sudah diberi kuasa dan otoritas untuk bermitra dan memerintah bersama dengan Yesus, supaya mendatangkan kerajaan Allah di bumi di tempat di mana kita berada. Ketiga,
Bermitra dan memerintah bersama Yesus adalah kita membangun dan menghidupi sistem, kehidupan, budaya, dan nilai-nilai kerajaan Allah di tempat di mana kita berada. Nah sahabat yang baik, apakah saat ini engkau sedang menghadapi masalah dan situasi yang sulit? Mari datang kepada Tuhan dan serahkan semua kepada Tuhan. Sahabat yang baik, kalau engkau saat ini sedang menghadapi masalah dan situasi yang sulit, mari datang kepada Tuhan. Serahkan semua masalahmu kepada Tuhan. Buka hatimu dan persilahkan Tuhan masuk dalam kehidupanmu. Lalu katakan dengan iman bahwa aku percaya hanya Yesus Tuhan Juru Selamat dan Penolongku yang melepaskan aku dari semua masalah dan situasi yang sulit ini. Mari kita datang padanya. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Bapa, kami bersyukur karena oleh anugerah Tuhan kami sudah menjadi milik Yesus. Karena kami sudah dibeli dan ditebus oleh darah Yesus. Sehingga identitas, status, dan posisi kami adalah imamat yang rajani, yaitu imam dan raja di bumi yang bermitra dan memerintah bersama dengan Yesus. Oleh anugerah Tuhan, Roh Kudus menolong dan memampukan kami sebagai imamat yang rajani untuk membangun dan menghidupi sistem kehidupan, gaya hidup, dan nilai-nilai kerajaan Allah di tempat di mana kami berada. Sehingga semua kehendak dan realita Allah yang di surga terjadi di bumi. Dalam nama Yesus, amin. Terima kasih sahabat yang baik sudah setia menyaksikan program Terang Kasih. Sahabat yang baik, jika ada dari kalian yang memiliki beban permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silahkan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasihrtv. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku.